Halo Diactors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Oke, halo Dieters, balik lagi di podcast dan gue belakangan ini lagi kayak merasa sedikit kurang gitu guys, dan gue juga habis menonton film yang direkomendasikan sama temen gue. Jadi film apa nah? Coba dijelaskan. Jadi ada satu film yang menurut aku tuh sangat menambah wawasan dan menambah motivasi hidup gitu. Judulnya Tick Tick Boom. Mungkin dari kalian udah ada yang nonton gitu, para pendengar-pendengar kita. Kau udah nonton kan, Pal? Ya, aku belum nonton kayak full gitu loh. Tapi kan cuma ini filmnya kan kayak terkenal, nggak terkenal sih, kayak lumayan viral gitu nggak sih tahun kemarin? Iya, viral kemarin. Karena yang pemerannya juga pemeran Spider-Man kan, jadi karena kayak ini Spider-Man pas ini gitu. Spider-Man lagi kayak quarter life Lagi crisis booming. gitu. Iya. Spider-Man lagi quarter life crisis, jadi dia bikin film ini gitu. Karena di Spider-Man yang udah nggak ada lagi, jadi dia pindah nih filmnya nih. Tapi- Lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada kejahatan kayak di sana. Iya, tapi memang filmnya bagus sih. Kayak aku tuh sebenarnya tahu udah lama kan, udah dari kayak tahun kemarin gitu aku tahu. Gara-gara nonton No Way Home, terus scroll-scroll gitu kan, ada nih film Tick Tick Boom gitu. Cuman aku pikir kayak drama musikal biasa gitu. Pas akhirnya aku nonton, aku baru nonton kayak sekitar beberapa hari kemarin aku nonton kan. Ternyata sangat mengejutkan karena ternyata film ini tuh based on true story gitu, dari ceritanya Jonathan Larson. Nah, si Jonathan ini tuh komposer di Amerika gitu, dan kisahnya menurut aku bisa memotivasi kita sebagai kaum muda-mudi yang lagi berada di fase KLC gitu. Gitu sih, Pal. Fase quarter life crisis ya. Iya. Ini Angga kok diam-diam aja, Angga? Halo, Angga? Oh, hai. Saya lagi dengerin kalian jelasin quarter life crisis dulu ya. Oh ya. Ini kayak Angga nanti pendekatan secara agama kayak enggak ya? Oh iya, bener. Ini namanya podcast jadi podcast dakwah, bukan di podcast. Iya, bener-bener. Langsung dalil. Di dakwah ya kan. Janganlah gitu, kita ngomong aja. Kita universal aja ya kan guys ya. Jadi what is quarter life crisis? Oke. Jadi kayak masa 1/4 abad kita hidup gitu loh. Walaupun kita nggak nyampe 100 tahun juga sih ya, kemungkinan besar ya. Cuma ini tuh kayak fase-fase di mana kita mencari jati diri, kita mencari siapa sih diri kita gitu kan. Kita melihat teman kita udah sukses gitu kan. Kita misal lagi umur 22 tahun lah anggap aja kan, di pada angkatan 99 nih, manusia 99 kayak gua, lu pada ya kan. Iya, Lagi betul. merasa temen gua nih sukses gitu kan. Temen gua udah kerja nih, temen gua udah udah punya rumah gitu, atau dalam pasangan lah, kalau temen gue punya pasangan sedangkan gue nggak punya gitu kan. Ada yang udah nikah, ada yang punya pasangan yang setia, ada yang happy gitu kan. happy aja gitu kan, ada yang udah mau dilamar, ada yang mau diseriusin gitu kan, even us just alone gitu kan, kayak sendirian nggak punya apa-apa. And for career kita juga nggak punya sesuatu, kita masih lulus kuliah gitu kan, yang mungkin baru magang atau mungkin bahkan nggak magang sama sekali, baru benar-benar fresh graduate gitu kan, masih mencari portofolio, mencari experience lah untuk kerjanya ya kan. Tapi ngeliat temennya itu udah bekerja nih ya kan, ada yang kerja misal kayak gue ngeliat teman gue, ada yang kerja di Net TV, ada yang kerja di Kompas kayak gitu, dari perusahaan-perusahaan yang bagus lah, yang big company lah. Dan kita juga masih
belajar atau gimana gitu kan. Jadi seperti itulah quarter life crisis, di mana kita merasa orang lain itu lebih baik atau mungkin orang lain lebih beruntung atau mungkin kita itu lebih buruk dari orang lain, seperti itu. Lebih tepatnya Iya. kita mencari jati diri kita itu seperti apa. Ya betul sih, kayak emang gimana ya, di fase-fase kita di umur sekarang tuh ya pastilah, pasti kalian juga ada ngerasain kan walaupun tipis-tipis gitu mungkin. Tapi pasti kayak overthinking tiap malam tuh pasti ada gitu. Ada aja dipikirinnya nggak sih? Iya pasti banget, karena kan juga di umur-umur kita ini kalau bisa dibilang umur yang mau dewasa gitu kan, yang intinya udah kayak aku nggak mau beban orang tua lagi, aku nggak mau ini ya kan, aku harus bisa sendiri kayak gitu lah, pasti lah bakalan mikirin kayak gitu. Ya betul tuh. Pertama kayak kita laki gitu. Terutama nih buat para laki nih ya. Laki nih kan. Baru lulus kuliah tuh nggak langsung kerja tuh kayak lu mau jadi beban keluarga sampai kapan? Sampai berapa lama? Ya kan? Pasti kan ada lah ya kan. Berpikiran kayak gitu pasti ada banget kan. Mm-mm. Jadi ya inilah masa quarter life crisis gitu. Terus juga misal kita kayak ada punya komitmen atau kita belum tahu jati diri kita siapa atau kita masih terlalu idealis dengan kuliah kita seperti apa tapi kita nggak mau menerima kenyataan setelah lulus kuliah itu seperti apa, itu kan jadi masa quarter life crisis juga kayak gitu. Iya. Atau kita juga bisa jadi kayak apa sih, stuck gitu loh dengan kita tuh pengen bermimpi ini gitu, tapi kita belum bisa menggapai itu. Jadi kita kayak harus milih antara realistis duniawi ini atau kita tetap harus ngejar mimpi kita yang nggak tahu kapan bisa terwujud kayak di film yang aku bilang tadi kan. Jadi sekilas nih ya, aku mungkin mau ceritain ke kalian berdua kisah dari si film ini gitu. Jadi filmnya ini tuh tentang seorang laki-laki, si Jonathan itu tadi. Jadi dia ini kayak dia tuh berusia udah mau masuk ke 30 tahun, tapi dia tuh kayak nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Sedangkan dia ngelihat kawan-kawan dia tuh udah ada yang maksudnya dia udah stabil lah hidupnya gitu. Terus juga dia ngelihat ada juga beberapa kawannya yang udah meninggal gitu. Jadi kayak dia tuh punya kayak ya itu tadi dia bingung gitu sama diri dia harus apa gitu. Sedangkan dia tuh kayak bukan membuang-buang waktu. Dia selama 8 tahun belakang itu dia terus berusaha buat bikin nulis lagu yang bahkan lagunya itu tuh nggak pernah ditampilin gitu. Semua produser-produser musik, baik itu produser musik yang besar ataupun skala kecil tuh pada nolakin karya dia semua gitu. Makanya dia kayak yang, nih aku harus apa gitu di usia ke 30 tahun aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Itu sih. Jadi itu yang aku ngerasa kayak yang, oh iya ya, kita mungkin di fase ini juga gitu. Kita juga kayak yang, ini sebenarnya mimpi kita gimana gitu. Kita bisa sukses kapan ya gitu. Gitu nggak sih kalian? Ya itu yang Banget sih. sangat dirasakan sama gue sendiri kan ya. Kebanyakan baru lulus kuliah gitu kan. Dimana ada temen gue nih yang banyak. Gue nih lulus telat 1 semester ya kan. Anggap aja tim 9 lah. 9 semester ya kan. Tim 9, aduh sorry iya. Pal, berkhianat dulu sih Pal kalau aku Pal. Aduh, Anda nih bukan tim 9 ya Pak? Bukan Aduh. dong. Anda khianat, Anda mau khianati saya ya. Padahal Anda sudah berjanji loh. Oh tidak dong. Oh tidak ya, saya kira Anda berjanji. Oh, tidak, lanjut. Tidak dong. Jadi banyak teman gua nih yang lulusnya tepat waktu gitu kan, 8 semester lah ya kan. Ya kayak gue bilang tadi, kayak udah kerja di net gitu kan. Dimana gue dulu emang pengen di net gitu. Dan juga ada beberapa teman-teman gue yang udah mungkin lurusin perusahaan bapaknya atau mungkin kerja di Kompas gitu kan. Ya banyak lah di perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan gue di sini masih ikut bootcamp gitu karena lagi shifting career gitu kan. Dan ya gue sebagai laki gitu kan, masa beberapa lama sih gue kayak mau jadi beban keluarga gitu loh. Kapan gue mau menghasilkan uang sendiri gitu loh. Walaupun sebelumnya gue pernah ngasilin tapi kan tuh kayak penghasilan tidak tetap gitu kan. Dan sekarang gue kapan punya pekerjaan tetap untuk mendapat penghasilan tetap gitu, biar hidup gue lebih terjamin. Karena orang tua kita kan juga pengen anaknya itu terjamin kan, nggak mau Pasti dapat dong. penghasilan yang tidak tetap gitu kan. So ya, dan juga ada beberapa teman kita mungkin yang udah meneruskan usaha bapaknya jadi orang kaya gitu kan, atau mungkin yang punya privilege lain atau punya link-link lain, dan kita masih belum dapat sama sekali gitu, masih tetap belajar, masih apa. Dan itu tuh bener-bener kayak gue tuh ngerasa kayak
kenapa mereka lebih baik dari gue gitu? Kenapa gue harus menunggu lebih lama tapi mereka bisa lebih itu? Apakah dari amal gue? Apakah emang dari lahir gue udah takdirin kayak gitu nunggu dulu ya kan? Iya. Kayaknya kok banyak dosa sih Pal Kalau mungkin. itu sih mungkin juga. Cuma kalau kedua temen gue nih kayaknya lebih belangsak dari gue sih sebenarnya. Tadi Tapi bilang sukses ya. gitu ya. Tapi kok sukses gitu kayak nggak adil gitu sampai kayak kadang bukan cuma gue nih ya, kita tuh meremehkan Tuhan gitu loh. Kenapa Tuhan lebih ngasih lebih baik lebih baik ke mereka tapi nggak ke Ke kita dia. gitu ya kan? Kita nggak tahu kan rencana Tuhan tuh kayak apa. Iya. Dan kita juga harus tahu kan kalau Yuk, Tuhan betul itu banget. kan menghancurkan rencana kita karena dia tahu ada rencana yang lebih baik untuk kita ke depannya kan. Tapi Iya. kadang itu jadi bikin kita minder gitu loh, bikin kita ya di masa Overthinking quarter nggak life sih? ini jadi overthinking gitu kan. Jadi kayak Sebenarnya di mana kita Tuhan sayang dulunya sama gue nggak gitu. itu kayak Tuhan sama sayang gue padahal kan kayak ini kan makhluk ciptaan gitu sangat disayangi sama Tuhan gitu kan. Dan apa ya? Kayak aku jadi lupa tadi ngomong apa? Intinya itulah. Ya intinya kayak gitulah. Iya, iya sih. Tapi Pal, aku juga awalnya mikir kayak gitu ya. Kayak sering membandingkan. Sekarang sih lebih sering ngebandingin. Karena kan kayak aku nih, aku sekarang tuh status masih mahasiswa ya kan. Karena aku lanjut Iya. lagi gitu. Aku kalau Oh ngeliat jadi kau sekarang S2? Nah enggak dia dong, kayak, profesi apa sih aku. namanya? Profesi ya. Jadi ada ini psikolog ya? enggak, saya apoteker. Kenapa Oh. Anda selalu bilang saya psikolog dari kemarin ya? Soalnya Jadi- kesehatan tuh kayak nyambung gitu Pak. Bu. Enggak. Nah, jadi sebenarnya kan untuk kayak aku ya wajar nggak sih kayak misalnya belum ya anggaplah nggak wajar. Maksudnya kayak kalau kita masih ada beban tanggungan di orang tua ya wajar karena kita masih kuliah gitu kan. Kita belum kerja gitu. Tapi aku tuh selalu mikir kayak yang ih kok si A udah kerja ya sekarang dia udah bisa ngasilin uang sendiri gitu. Kok aku masih minta uang sama orang tua bahkan ya you know lah gitu profesi seberapa sih keluar uang gitu kan. Jadi aku kayak aduh gimana nih gitu-gitu kan. Tapi ya itu tadi sebenarnya yang kita yang gak usah overthinking karena ya hidup tuh tinggal dijalanin aja gitu. Kita tuh udah kayak kita tuh pemeran gitu loh. Kita tinggal ngikutin alur yang sudah ditetapkan gitu. Dan juga usia tuh nggak menjadi tolak ukur untuk kesuksesan sih setelah aku melihat film yang kemarin aku tonton ya. Karena Iya, benar banget. si Jonathan itu tuh dia akhirnya baru bisa mencapai mimpi dia tuh di usia dia ke 35 tahun. Itu dia bermimpi mementaskan teater dia itu di Broadway kan namanya. Tapi mirisnya, tragisnya itu dia nggak sempat ngelihat konser pertama dia gitu, show pertama dia karena dia meninggal. Tapi karya dia itu mendapat penghargaan yang luar biasa sih menurut aku. Dan selama 12 tahun karya dia tuh selalu ditampilin di Broadway. Maksud aku kayak yang ya sebenarnya yang namanya usaha tuh nggak bakal mengkhianati hasil ya nggak sih gitu. Iyalah benar banget. Sampai 12 tahun ya kan, berarti emang benar-benar bagus lah gitu kan. Iya, dan sampai sekarang tuh orang masih tahu si karya si John ini gitu. Walaupun dianya udah meninggal gitu kan. Dan gak gampang juga buat sampai ke titik itu gitu. Jadi ya itu aku ngerasa kayak masa baru segini aja aku udah nyerah. Maksudnya udah overthinking yang kayak mana kali Iya, gitu kan. Masih ya Allah masih 22 tahun terus kayak masih belum begitu tahu dunia luar lah gitu. Kayak belum kayak gini lah gitu. Ya. Ya, Kalau kau gimana sih nggak? Menurut kau kayak Kalau- apa yang kau rasain di usia yang sekarang gitu? gimana ya? Kadang kita untuk usaha apa namanya? Usia yang kita sekarang ini 20-an tahun sampai 30 tahun lah, atau bisa kita bilang quarter life nih kita nih. Bakalan ngerasa kayak gitu, apalagi kita hidup di Indonesia ya. Dulu pada pasti apa ya? Ngerasa di Indonesia itu kayak jadi adat sih kalau menurut gua tuh kayak lu umur segini tuh sebenarnya harus udah kerja gitu. Lu umur segini tuh udah harus bisa ngasih gaji lu ke orang tua kayak gitu. Iya sih betul. Iya nggak sih? Padahal kan itulah tadi yang kayak Aina bilang tadi, ya, sesuai di filmnya kan sebenarnya kesuksesan itu kita nggak tahu kapan gitu. Yang penting kita tuh usaha dulu gitu. Tapi at least overthinking tuh pasti pernah gue gitu kan. Dan ya yang seharusnya kita lakukan ketika kita overthinking kan emang kita harus berusaha, terus juga kita melakukan hal-hal yang bisa
apa yang pengen kita gapai ya kita lakukan usahanya kayak gitu kan. Nah, yang salahnya sekarang tuh banyak orang yang mereka overthinking, terus diem, malas, nggak mau ngapa-ngapain, dan mereka tuh kadang gila, kadang stres sendiri gitu loh. Depresi sendiri jadinya depresi ya kan. sendiri. Jadi kayak mental Dengan illness alasan- ya kan. Iya, dengan alasan mereka kayak aku tuh overthinking dengan masa depanku gitu. Padahal kan nggak ada, kita dari kecil tuh nggak ada diajarin kalau kita overthinking tuh kita diem, merenung aja gitu, tanpa usaha nggak ada ya kan. Amin mungkin BTW aku gini kali waktu ya. kecil nggak ada dibilang overthinking sih. Maksudnya aku dari kecil nggak pernah orang tuh aku bilang Desa overthinking. Nah, iya gitu kan. Malah kita tuh kan tahu overthinking itu kan baru-baru ini kan. Iya. Zaman dulu tuh kayak cuman kayak, kok Li ngapain sih kok mendung aja? Aku mikirin masa depan gitu. Oh yaudah, usaha lagi gitu kan. Kalau sekarang tuh kan kayak aku overthinking banget, terus diajak temennya buat ini, enggak lah malas, ntar takutnya ini negatif. Ya insecure. Iya. Mungkin kayak merenung boleh lah ya kan beberapa hari, tapi jangan kayak Iya. Ya, berlalu-lalu. betul banget. Kita insecure malah harus gitu loh, karena ketika kita nggak ada nggak ada tolak ukurnya gitu ya kan, kita tuh nggak bakalan mau memajukan diri kita sendiri gitu. Iya betul. Nah, dan kadang itu kita insecure-nya tuh sama orang yang nggak sesuai gitu. Itu yang salah kadang itu tuh. Insecure sama Bill Gates gitu misalnya. Nah gitu loh ya itu dia bukan orang kaya lagi gitu loh, maksudnya bukan orang yang harus lu tandingin kayak gitu. Kalau lu jadi kayak Alibaba yang pemilik ini kan, ya mungkin lu bakalan kayak insecure kayak si Bill Gates nambah kaya nih, gua harus ini mungkin. Tapi kita sebagai masyarakat biasa mungkin insecure itu sama yang standar-standar kita aja lah gitu. Jadi kita juga overthinkingnya tuh kayak, oh ya aku bisa nggak apa ini gitu. Iya. Nah, yang Dan salahnya jangan kan- lupa juga kita jangan selalu lihat ke atas. Kita harus Nah. tetap bersyukur dengan lihat ke bawah. Itu sih aku alhamdulillah gitu ya, selama setahun belakang tuh kayak terlalu banyak merenung di malam hari. Jadi kayak yang terus aku juga banyak ngobrol juga kan sama orang kayak yang kita memang butuh gitu ngelihat orang yang lebih di atas kita, tapi kita juga butuh melihat orang yang di bawah kita gitu. Kadang kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita capai, walaupun itu menurut kita belum maksimal gitu, tapi tetap harus disyukuri. Itulah kan yang harus kita balance kan tuh, kita harus kadang lihat ke atas, harus lihat ke bawah gitu. Kita harus tahu ketika kita mau menyampai sesuatu gitu kan, kita tengok orang yang udah sukses tuh, oh dia ini gini gitu. Tengoknya tuh bukan suksesnya aja, tapi tengok pencapai usaha dia untuk mencapai kesuksesan itu loh. Kadang kan itu yang nggak kita lihat gitu. Kita ngeliatnya cuman kayak dia udah beli anggur, dia udah beli mobil, dia udah beli yang mantap-mantap lah gitu. Tapi dia kita tuh nggak tahu, nggak mau ngelihat, nggak mau nanya ke dia usaha apa sih yang udah dia lakuin buat nyampai kayak sini gitu. Nah itu Iya. pertama ketika kita mau melakukan sesuatu kan. Terus kalau ketika kita udah kayak terlalu insecure dan ini merasa diri kita tuh lemah, nggak berdaya, dan mungkin paling sial sedunia, kita lihat ke bawah kita gitu kan. Dan itu mungkin buat nenangin diri kita lah, bahwa kita tuh sebenarnya udah diberi lebih dari cukup oleh Tuhan gitu kan. Iya, cuman mungkin kita kurang bersyukur gitu kan. Iya. Sama ini sih, kita jangan meremehkan mimpi orang lain gitu. Kayak misalnya ada kawan kita gitu yang bermimpi yang menurut kita alah nggak mungkin gitu. Ya support aja ya kan. Mana tahu memang terwujud gitu. Doain aja, jangan diremehkan gitu. Sama kayak tau nggak sih fun fact-nya apa? Aku ngerasa Apa tuh? kayak abis nonton ini tuh aku termotivasi gitu dengan podcast kita ini. Ya nggak sih? Asik. Gimana, Pal? Ya kita tetap berkarya aja lah ya. Iya, kita tetap berkarya aja. Konten Kita aja. aku ngelihat dia 8 tahun gitu nulis lagu mati-matian tapi nggak ada yang dengerin, nggak ada ditampilin di mana-mana. Tapi dia tetap berusaha gitu buat nulis lagu gitu. Ya udah. Kita baru berapa sih? Baru setahun. Ya setahun lebih lah. Nah Kayaknya kamu itu bertahan. juga kadang gue dapat cerita dari orang tua gue gitu kan, orang tua gue ada temennya buka usaha gitu kan, terus tiba-tiba tutup, bangkrut atau yang lain sebagainya. Terus gue tuh kadang dibilangin sama orang tua kayak gini, pas gue nanya kan, mah kok toko ibu ini tutup gitu. Itulah nggak mau bertahan, kata orang tua gue. Ketika kita usaha gitu kan, itu pasti ada namanya kendala-kendala di usaha kita itu gitu loh. Nggak semuanya tuh kayak jalan lurus tanpa adanya
apa namanya itu, Rintangan, gitu, halangan. rintangan gitu. Pasti ada itu. Nah, ketika orang itu nggak sanggup buat bertahan di atas di atas rintangan itu gitu kan, nggak sanggup menerjang rintangan itu, mereka bakalan give up gitu. Makanya mereka bakalan pasti nyerah sih gitu kan. Tapi ketika mereka udah ngelewatin itu gitu kan, dan pastinya rintangan-rintangan yang dia alami itu udah Allah setel, udah Tuhan setel sesuai buat dia gitu kan, bisa dilewatin gitu kan. Ketika dia udah ngelewatin rintangan-rintangan itu, dia bakalan lebih dari dia sebelumnya gitu. Nah, mungkin siapa sih Jonathan itu ya? Si Jonathan itu dia udah berhasil beranikan dirinya buat lewatin rintangannya yang membuat dia tuh bisa mencapai kesuksesan gitu. Dan kadang kita tuh cuman kayak ini podcast ini lah baru setahun, kadang kita merasa kayak ih kok nggak ada yang nonton gitu kan. Gue pengen lah kayak punyanya si PewDiePie udah berapa miliar, udah berapa ini. Padahal kita nggak tahu Makanya usaha ya dia gitu kan. ditonton ini didengerin maksudnya, terus di-share ke kawan-kawan kalian ya. Iya. Gitu. Ya, terus juga ini loh kayak orang sukses gitu kan, kayak langsung kayak raya gitu kan, they have privilege gitu kan. Privilege itu kan banyak, bukan cuma link tapi juga education, atau dia punya akses ke sesuatu gitu loh kan, atau dia punya orang tua yang kaya raya, itu privilege gitu kan. Nggak ada yang kalau gue tonton dari podcast yang undang Dr. Tirta ya, dia bilang sendiri nggak ada sukses yang benar-benar nol gitu loh. Lu tanpa privilege apapun lu bisa sukses, itu it's impossible gitu. Karena minimal aja ya, lu kalau lu nggak punya link berarti lu cari link dong. Lu nggak punya modal buat akses ke pendidikan gitu kan, atau sebuah konten ilmu atau apalah yang emang lu perluin buat karir lo, ya lu mesti cari sendiri dong ilmunya ya kan. Mungkin kalau orang-orang yang sukses lebih cepat dari kita, lulus kuliah langsung sukses, atau mungkin gue punya 1 miliar sebelum 25 tahun ya, you can see their background gitu kan, orang tuanya kayak gimana, privilege yang didapat dari pendidikannya itu seperti apa, link ini dapat tuh kayak gimana, modal seperti apa ya kan. Nah, dan kayak kita nih, misal kayak kita kayak orang normal biasa yang pendapatannya itu cuma ya sebatas standar UMR lah, mungkin ya gampangnya UMR Jakarta lah ya kan. Apa yang mau kita dapat itu, kita buat kebutuhan sehari-hari aja udah habis setengah mungkin kan. Nah, yaudah itu bagaimana kita bisa memanfaatkan saat kita untuk mencari privilege kita sendiri gitu kan. Privilege mungkin sebagai link, atau mungkin konten untuk ilmu yang kita perlukan, kayak misalnya ikut bootcamp, atau mungkin ikut kelas online yang sekarang udah banyak ya kan, karena zaman corona. Mungkin dulu kan agak susah kelas online ya kan, tapi ya karena sekarang udah mudah juga kan kelas online dan sebagainya, ya itu kan bisa mendukung juga gitu. Nah kayak gitu kita harus lihat juga mereka sukses itu karena apa, kayak yang dibilang Angga tadi, mereka itu sukses lewat jalan apa, seperti apa, mudah atau susah gitu kan. Iya betul. Jadi nggak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain sebenarnya. Cuma bolehlah kita jadikan contoh, tapi jangan sampai kita membandingkan gitu. Mungkin kayak masa-masa di awal kita masuk umur 20 tahun gitu, kayak gue juga pernah kayak gitu, ngerasa kayak kenapa sih dia ditakdir lebih pintar dari gue. Pintar itu kan juga privilege kan. Ya kan? IQ tinggi itu juga privilege. Itu privilege langsung dari Tuhan gitu loh. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu kan ya masalah kita kan. Yang penting kita dikasih privilege sama Allah gitu kan, ya sama Tuhan lah. Lu gue kasih nih, lu gue lahirin langsung pinter, tapi sekali lah lu mau jadi belangsak atau lu beneran pinter gitu kan. Nah itu kan juga privilege. Nah kayak kita nih yang otaknya goblok gitu bisa dibilang gitu kan, yang nggak pinter-pinter banget lah kan, standar lah. Ya lu cari sendiri lah ya kan, kita cari berusaha sendiri, rajin lah, belajar. Karena seberbakatnya orang gitu kan, itu nggak pasti kalah sama orang rajin, walaupun mungkin lebih cepat dia ya kan, karena memang bakat. Bener. Tapi kita pasti bisa ngalahin dia suatu saat nanti gitu. Karena yang dicari itu konsistennya, dan di Islam pun ya kita itu kan juga diajarin kan, kayak apa sih bahasanya usaha tuh enggak? Bahasa Arabnya gitu. Ikhtiar ya? Usaha. Ya, ikhtiar gitu kan. Ikhtiar lah. Ikhtiar kan. Kita juga disuruh untuk ikhtiar kan. Iya. Nah, Allah kan tuh lebih seneng lihat ikhtiar kita gitu daripada hasil yang kita dapetin kan. Masya Allah, di dakwah betul ini. Sampai gue tuh pernah ada suatu hadis lah yang maknanya tuh seperti inilah ya, kurang lebih gini. Tuhan tuh lebih suka amal ibadah kita tuh yang sedikit
tapi terus menerus continuous Konsisten. daripada yang sekali banyak segunung apapun tapi cuma sekali, itu lebih disukai yang continuous gitu. Itu Iya. kan bisa kita bisa kita hubungkan ke dunia nyata juga gitu kan. Maksudnya ketika lu udah melakukan hal tapi lu sedikit konsisten ya, sedikit-sedikit tapi konsisten gitu loh, itu bakalan jadi gitu daripada lu hari pertama semangat terus besok-besoknya lemes, besok-besoknya Mager. malas ya. Itu lebih Gagal kayak dikit nggak langsung bakalan nyerah. jadi gitu. Ya. Heeh. Ya itu kayak karir kita gitu kan. Misal gua bercita-cita nih jadi CMO gitu kan, Chief Marketing Officer suatu perusahaan gitu kan. Ya anggapnya itu tingkat marketing paling tinggi lah suatu perusahaan ya kan. Tapi misal gua cuma lulus kuliah nih, ikut kelas sekali doang, masuk kerja. Pas kerja ikutin alur. Ya gimana? Masa lu usaha pasti awal-awal doang, ketika lu udah masuk kerja terus lu stagnan gitu. Ya you never get di CMO right? Lu cuma Iya. jadi normal employee doang gitu. Iya. Cuma dari salaryman selamanya. Dan kayak yang dirasain si Jonathan Larson ini juga di umur 30 tahun, apa lu cuma mau jadi seorang waiter gitu kan di sebuah Iya, kafe waiter. kecil ya kan. Di umur 30 Iya. tahun di mana teman lu udah ada yang sukses Udah ada yang punya di agency, BMW, ya kan? apartemen Udah bagus di gitu. apartemen mewah, punya BMW gitu kan. Dan ada teman lu juga yang bisa kerja di ceweknya pacar lu sendiri bahkan kan lebih sukses dari lo ya. Iya. Ya kan. Itu juga masuk dalam quarter life crisis. Seperti itu. Dan Iya. kadang juga apa sih kalau yang dari aku baca kan juga yang namanya quarter life crisis itu kan ada beberapa fase juga kan. Terus ada satu yang bilang katanya dia tuh merasa terjebak dalam beberapa komitmen gitu. Ya itu tadi, kalau dari film itu aku ngelihat kayak yang kadang tuh kita terlalu stuck dengan kayak terkekang dengan pasangan gitu nggak sih? Ada mungkin beberapa yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang mau bermimpi tuh dia harus mikir si pasangannya juga gitu. Nah, ini terjadi lah sama si Jonathan ini gitu. Akhirnya dia ya udah memang kesuksesan itu memang harus ada harga yang dibayar juga gitu kan. Dia buktinya akhirnya berpisah sama pasangannya karena pasangannya lebih memilih untuk kerja di daerah lain gitu, di kota lain. Sedangkan si John ini dia tetap kekeh mau di kota itu dengan mau mencapai mimpi dia sebagai komposer gitu. Ya. Ya kalau misalnya kalau gue hubungin sih kayak gini. Itulah kenapa manusia itu diciptakan dibedakan sama hewan dan makhluk lain tuh adanya akal sehat gitu kan. Dengan itu kita nih manusia-manusia ini bisa milih gitu loh. Mana yang sebenarnya harus kita ambil dan mana yang sebenarnya harus kita tinggalkan kayak gitu. Lu mau mencapai apa sekarang gitu kan, apa yang lu butuhkan sekarang, lu kejar. Kalau selagi lu bisa, lu nggak bisa lu nyari bantuan orang lain kayak gitu kan. Kalau lu harus ninggalin ini, lu tinggalin dulu kayak gitu. Dan lu bakalan dapet ini juga nanti pas ketika lu udah emang rezekinya dapet kayak gitu kan. Nah kadang kita tuh lupa gitu, kita punya akal sehat kita gitu. Kita lebih mengeduakan lah akal sehat gitu. Kita lebih ngelihat kayak orang ini bisa kok, gue nggak bisa, padahal jalan lu nggak di situ gitu loh. Nah Iya. makanya kadang kita harus mikir introspeksi diri juga sih, kayak udah sesuai nggak sih pilihan gue, udah sesuai nggak sih apa yang gue lakuin kayak gitu kan. Dan Agar ada kita juga emang nih benar-benar- kayak ketika lo mungkin lo ketika ngeliat temen lo sukses itu lo jadi semangat gitu kan, lo mau sukses juga kayak dia. Nah ngomongin terusin Nah, dulu itu. tadi lo jadi ambis kan, oke lah, jadi bagus lah dia mau kerja gitu kan, mau semangat gitu kan, tapi dia jadi ngambil semua segala sesuatu yang yang temannya sukses di bidang tersebut dan dia ngikutin gitu kan. Jadi dia kayak terjun ke laut yang dia ini nggak tahu lautnya seperti apa dan dia nggak bisa berenang karena cuma ikut-ikutan doang gitu. Ya mungkin boleh ambis, tapi kita juga harus lihat juga apakah hal tersebut bagus untuk kita. Jangan karena kita ngeliat misal dia bisa jago saham nih, jago main saham ya kan, jadi orang kaya, jadi broker gitu misalnya. Dan kita tiba-tiba terjun gitu. Tapi kita ketika belajar itu kita nggak ngerti, kita kayak stuck terus gitu lama itu, kita paksa-paksa itu ya jadi stagnan aja sama, jadi kita kayak percuma gitu kan.
Mending kita Iya. explore hal lain gitu karena kita masih muda gitu kan. Anggap aja tahun yang angkatan 99 sih 22 tahunan kan. Kita masih muda lah, masih 8 tahun menuju umur 30 gitu kan. Iya. Ya kalau enggak minimal 3 tahun lagi lah masih untuk 25, untuk iya. selesai di quarter life crisis ini kan, di quarter life inilah masa-masa inilah ya kan. Ya explore aja gitu kan. Mulai kayak gue nggak peduli ini bidang gue, ya udah gue kerjain kayak gitu, kayak seni untuk bersikap bodo amat. Kalau misal lu pernah baca bukunya itu kayak apa ya, it's good book for you gitu, itu mengajarkan kita untuk benar-benar merasa ini gua dan itu dia, silakan lakukan yang lu lakuin, ini gue yang gue lakuin, gue nggak Iya. peduli sama lu, gue nggak peduli juga Iya. sama ya pokoknya gimana kita bersikap nggak peduli dengan cara yang baik gitu lah. Nah, dan juga kadang kalau kita mau ngeliat orang tuh emang, misalnya nih kita ngeliat orang, kita pengen jadi kayak dia gitu kan, kita emang harus pikir dulu kita bisa nggak kayak gitu. Ketika kita ngikutin dan terjadi yang kayak kata Pak Aldi tadi, yang kita masukin jurang dan kita nggak tahu jurangnya seperti apa gitu kan, kita bakalan terombang-ambing, kena karang, kena apa yang lain sebagainya gitu kan. Dan malah itu membuat kita menghabiskan waktu kita, benar nggak sih? Ya betul, habisin waktu Iya kan, gitu, lebih buang baik waktu kita aja. tuh kayak explore ya, walaupun kita nge-explore sesuatu yang mungkin bukan ahlinya kita di situ, tapi kan kita ini explore loh, bukan bukan untuk, kalau explore tuh kan bukan tujuan kita ke situ kan, explore tuh kan kita mencari pengalaman ya kan. Jadi Iya, ketika lu salah pun, lu bisa introspeksi diri, mungkin gue jalannya nggak di sini, ataupun kayak gue kurangnya di sini. Tapi ketika lu udah ngikutin temen lu, misalnya lu mau masuk ini, gue misalnya ini, gue ngikutin Paldi masuk Net TV, padahal gue nggak ada nggak passion ke sana ya. nggak ada passion ke sana, tiba-tiba ini aja lah, terus pas aja gitu kan lulus gitu gue di Net TV, dan akhirnya gue di Net TV jadi beban gitu kan, gue nggak bisa ngelakuin banyak hal di situ gitu, gue perlu waktu lagi buat menyesuaikan diri ya kan. Beda dengan Paldi yang dia emang punya basic di situ, yang punya kemampuan di situ kayak gitu kan. Nah, jadi ya Iya sih, benar. kita harus lihat diri kita juga gitu. Jangan asal-asal aja. Nah, dan juga kita juga terkekang sama komitmen kuliah kita gitu. Misal kita kerja di bidang kayak gue nih, gue apa sih namanya, penyiaran ya kan, otomatis kan kerja di bidang TV gitu kan, kayak gue jadi kameramen atau apa, pokoknya yang berkaitan dengan TV dan media production lah ya kan. Tapi sekarang ya gue pindah karir gitu di digital marketing, itu kan walaupun mungkin agak relevan, tapi kan kayak buat apa hidup lu 4 tahun ini gitu kuliah, ya kan? Pasti lu ngerasain kayak gitu kan, ketika lu juga misal kayak jadi farmasi gitu, atau mungkin kayak mentor gue yang sekarang nih yang lagi di bootcamp gue, itu dia sastra Perancis Buset. dan sekarang Wadaw. jadi strategist planner di Gojek. Itu kan nyambung sama sekali ya, Iya, beda banget. ya kan? Dan kita tuh terjebak dengan komitmen kita ketika kuliah, gue masuk ini, ketika lulus ya gue jadi ini kan. Dan kita nggak ngeliat realitanya seperti apa, apakah kita bisa mencapai itu ya kan. Iya. Ya mungkin lo kayak ngerasa gue nggak guna selama 4 tahun ini, tapi sebenarnya itu tetap ada gunanya. Pastilah. Kayak gue Ada itu dong. kayak gue kan penyiaran ya kan, nanti gue pindah ke digital marketing kan tuh banyak, ada content creation, ada media creation, ada content planning segala macam ya kan. Iya. Dan gue punya keahlian di bidang media production, otomatis itu bisa nilai tambah bagi gue gitu. Dan mungkin kayak mantan gue sendiri bilang, gue sastra Perancis gitu kan, terus gue bisa bahasa Perancis dikit-dikit. Jadi ketika ada orang luar Perancis gitu, waktu itu pernah ada klien Perancis atau Perancis apa ya, nggak salah, bukan klien, kayak kolega dari Perancis gitu masuk ke Gojek, Iya. dan dia ngehandle langsung gitu, bisa ngehandle langsung walaupun nggak benar-benar lancar ya Perancisnya ya. Jadi kayak ada seenggaknya nilai plus tahu, gitu loh. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil gitu loh ya kan. Iya. Iya pasti. Dan kadang nih orang tuh mikir kayak, misalnya kayak Pak Aldi tadi kan, dia udah terbuka pikirannya, dia udah kayak, gue kuliah 4 tahun ini pasti ada manfaatnya gitu kan. Nah, yang mungkin dulu belum sih. Dulu tuh masih idealis ya. Sekarang kan kayak ya udahlah, this is my reality gitu. Ya I have to face it and ya itulah. Terus Dan jalan. emang kadang itulah, kita juga kan sebagai ini ya, kita kan pembicara di sini ya, kita menyarankan kepada para pendengar lah ya. Kadang kalian tuh janganlah sampai memikirkan kayak, gue nih udah ngelakuin ini sia-sia, gue udah ngelakuin ini sia-sia gitu kan. Nggak ada yang sia-sia. Gue juga kadang tuh kita gini, harus mikir gitu,
hidup kan kayak di awal tadi dikatain sama Aina kan. Aina ngomong bahwa sebenarnya kita ini hidup tuh jalani aja gitu kan. Yang sesuai dengan skenario yang udah ditetapkan Tuhan gitu. Nah, ketika lu menyesali suatu perbuatan lu yang udah terjadi lampau gitu kan, berarti lu menyalahkan Tuhan. Dan itu jangan sampai, ya gitu kan. Semua yang lu lakuin, yang mungkin yang udah lu lakuin tuh lu ngerasa kayak nggak ada gunanya, sia-sia gitu kan. Itu tuh semuanya pasti ada manfaatnya. Cuman kita aja yang sebagai manusia lemah yang nggak tahu masa depan, Nggak tahu kita nganggapnya kayak gimana. Iya. ih gila gue buang-buang waktu gitu. Kita gue ngabisin waktu gue padahal gue bisa gini lah. Padahal pas kita, misalnya pun kita mikirkan nih, pas dia dikasih waktu ulang gitu kan, diulangkan waktunya, terus dia ngelakuin hal yang dia mau, nggak bakalan juga dia belum tentu juga dia sukses gitu kan, kayak gitulah omongannya. Jadi semua yang kita lakuin tuh pasti ada bahasanya tuh hikmahnya lah. Ada hikmahnya entah. Tapi kita sebagai orang yang manusia yang lemah nggak tahu masa depan, kita nggak tahu manfaatnya tuh kapan datang gitu. Ya gitu kan. Sama kayak gue dulu misalnya, gue masuk paskib nih, gue kan orangnya malas diatur, terus tiba-tiba masuk paskib. Orang semua minta tuh semua tuh rata-rata remaja tuh pengen banget masuk paskib ya kan. Kecuali gue waktu itu, gue tuh ngerasa kayak capek banget paskib gitu. Diatur makan, diatur push up lagi, mending gue tiduran kayak gitu kan. Jadi dulu tuh kayak gue nggak nyesel banget ya, walaupun kadang seneng kan ngelihat orang tua gue juga bangga anaknya masuk paskib kayak gitu. Tapi tetap aja di dalam diri gue tuh gue kadang ngerasa nyesel gitu. Anjir capek bedah di paskib gitu. Tapi setelah udah tua, udah bertambahnya umur, melewati masa-masa itu gitu kan, dan sekarang berhadapan dengan quarter life crisis gitu kan, gue mikir bahwa ternyata waktu gue ikut paskib tuh manfaatnya tuh ada sekarang gitu kan. Badan gue lebih bugar itu pastinya gitu. Terus yang kedua, gue dapat sertifikat paskib yang mungkin sampai sekarang pun masih bisa digunain gitu, walaupun sertifikatnya SMA gitu kan, ya kan. Terus pengetahuan gue tentang baris berbaris tuh udah profesional lah kalau kita bilang gitu. Gue bisa ngajar di ini, ngajar di sini gitu. Dan itulah gue mau bilang, hikmahnya tuh baru gue dapat tuh sekarang gitu, ya kan. Jadi sebenarnya kita tuh jangan sampai menyesali. Mungkin ngerasa kurang aja mungkin lah ya kan, kayak kayaknya gue kurang cocok lah gitu. Tapi jangan sampai lah kita menyesali apa yang udah kita lakuin gitu kan. Karena semua yang kita lakuin ini sebenarnya udah direncanakan oleh Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Yang paling penting satu hal yang gue dapat gitu kan, insight yang benar-benar gue dapat gitu dari temen gue ketika ada satu momen yang bikin gue berubah kayak sekarang gitu kan. Just love yourself gitu loh. Itu cara terbaik, dan bukan satu cara sih, kayak itu cara terbaik lah kalau kita lihat dari pandangan universal ya, secara umum ya, bukan cara pandangan agama dan lain-lain. Cintai diri lo sendiri gitu. Ketika lo bisa mencintai diri lo sendiri, lo bakal nyukain apa yang lo lakuin, lo bakal menghargai apa yang lo lakuin, lo bakal menerima apa yang lo lakuin, lo bakal ikhlas gitu ngapa-ngapain gitu. Kayak misal kerja lo yang yang lo nggak mau, tapi lo gimana ya bahasanya, kayak atau mungkin gampang lah kayak kita bikin podcast gini kan, gak ada yang dengar gitu, belum ada yang dengar sampai sekarang kan. Ketika lo cinta dengan diri lo sendiri, lo cinta dengan apa yang lo lakuin, ya bodo amat. Kita di sini buat sharing ke lo semua yang sedang merasakan hal ini gitu kan. Ya mungkin gue juga nggak terlalu lepas dari quarter life crisis gitu, belum lulus lah dari masa ini ya kan bahasanya. Iya, kita masih nggak tahu nih masa depan kita sendiri aja nggak tahu gimana gitu. At least we try our best gitu buat lulus dalam ujian ini gitu kan, anggap aja ini ujian. Iya sih. Ya jangan sampai kita benci sama apa yang kita lakuin. Just love yourself, karena itu hal yang paling terbaik yang bisa lo lakuin sekarang. Terima apapun yang sudah terjadi, terima apapun itu baik buruk yang ada di hidup kalian gitu. Karena itu bakal bikin kalian tambah kuat, tambah percaya diri, tambah mencintai diri kalian sendiri, dan tambah membuat kalian bahagia untuk menjalani hidup.
di dunia ini. Asik. Karena Tuhan tuh pasti punya jalan. Tuhan punya cara. Yoi. Ketika kalian nggak percaya itu ya berarti lu nggak percaya Tuhan dong. Benar banget. Lo simple logiknya seperti itu kan. Lo diciptain untuk hidup, untuk berbakti kepada Tuhan gitu kan. Pada nomor satu lah. Iya. Dan untuk tinggal di surga nantinya ketika lo beneran punya pahala yang banyak lah gampangnya kan. Terus ketika lo dikasih ujian, lo dikasih ini, lo gagal, nggak gagal sih, lo kayak menyalahkan Tuhan lo kenapa ujiannya seperti ini gitu. Dan lo nggak percaya kalau suatu saat bakal ditolong sama dia. Berarti lo nggak percaya Tuhan ya kan? Lo Iya, ateis benar dong. banget. Pokoknya Ngeri ngambil. ya kakak. Iya kan? Apa dah? Lo udah nggak percaya. Berarti itu sama aja kayak nggak percaya Tuhan gitu dah. Iya. Udah mendekati Gini sih. hal-hal kayak gitu loh, lu ngerasa gue masih percaya Tuhan, tapi lu sendiri gak percaya tindakannya, jadi forward gitu. Benar. Kayak lu Iya. tuh orang-orang yang Bertentangan. lu tuh kayak orang-orang agnostik tau nggak, orang-orang yang udah tahu syarat agama tapi nggak dilakuin, alasannya agnostik, forward, Ya, ya kan? Sama ini apa? Jangan lupa restu orang tua sih. Memang orang tua Ya, tuh restu salah orang satu pembuka jalan terbesar juga gitu buat Mungkin kita. iya. orang tua lu kayak nggak restuin lu mau kerja di gini gitu kan. Gue juga rasanya kayak gitu kok. Dulu gue masuk kuliah juga, emang kamu ngapain kuliah di situ? Emang kamu bakal kerjaan? Di TV emang bakal kerjaan? Ada kerjaan yang mau nerima kamu gitu kan? Emang nanti hidupnya enak? Kenapa nggak PNS aja? Iya. Ya gitu lah, itu banyak banget kan. Tapi sampai akhirnya ya Iya. gue ngeyakinin selama bertahun-tahun gitu kan. Akhirnya gue bisa diterima jadi digital marketing sekarang. Jadi pokoknya diterima gitu ya. Mungkin lu nggak secepat gue, bisa nggak Yes. cepet gue gitu. Lu perlu benar-benar kerja dulu, buktiin, Bu, Pak, saya kayak gini gajinya, udah bisa kayak gini nih, udah bisa beli sesuatu, beli sesuatu. Nanti lama-lama orang tua lu bakal terbuka gitu. Yep. Apalagi kalau orang tua yang kolot ya, Iya. maaf aja kayak kolot gitu bahasanya kan, kayak orang tua gue bisa kadang-kadang. Ya kita perlu kasih tahu gitu, kayak dunia ini udah digital kan, udah bukan digital lah, udah industri 4.0 gitu, kayak kerjaan nuyul tuh udah banyak gitu, kayak freelancer atau segala macam. Mungkin lu yang ngerasain kerja kayak gue gitu kan, yang berhubungan dengan digital gitu kan, pasti itu kayak itu kerja apaan sih, lu bakal dapet duit gitu ya kan, dikira tuh lah gampang ya kan. Yang kalau nggak kerja kantoran atau kerja PNS itu nggak bermanfaat di depan. Emang sih PNS itu enak nih, cuma ya kita punya preferensi masing-masing lah. Tapi gini, maksudnya apa namanya, restu orang tua tuh kan penting. Iya. Gitu kan. Terus tapi kadang itu pilihan kita itu berbeda sama orang tua gitu. Nah kita itu sebagai anak ya, jangan sampai apa ya, malah durhaka lah. Kalau masukan dari gue tuh, kita yakinin terus orang tua kita, sama kayak Pak Aldi tadi tuh, kita buktiin nih, gue udah bisa ngomongnya gimana ya, aku udah bisa gini mah gitu, aku milih kuliah di sini, aku udah bisa gini, aku bisa lebih gini. Buat orang tua percaya. Kadang kan gitu, orang tua tuh ya kadang ada yang mereka ngikuti zaman, kadang ada yang masih berpegangan dengan adat gitu kan. Termasuk kayak orang tua gue nih, satu ya ada yang masih berpegang dengan adat, satunya udah ngikuti zaman nih. Nah jadi makanya kadang ketika gue ngelakuin suatu hal gitu kan, kadang ditanya gitu, buat apa sih kayak gitu, sama lagi Pak Aldi kan, buat apa sih masuk kuliah itu gitu kan. Nah, tapi kan ketika musyawarah kita bilangin baik-baik, itu ingat kata kuncinya kita sama orang tua harus tetap baik ya, mau kayak manapun dia gitu. Karena ya apa ya, orang tua, cobalah kita jadi orang tua, kita pengen gak sih anak kita jadi Dapat jelek? yang terbaik. Yang jelas tuh Nah, orang nggak tua mungkin pasti lah kan, selalu pasti. memberikan yang terbaik buat Nah, anak-anaknya. Walaupun Mungkin. kadang ada orang tua yang mungkin gengsi, ya kan, Nah, itu anaknya kan. nggak PNS atau Kadang. anaknya bukan punya pekerjaan yang layak gitu kan. Itulah kadang kan orang tua itu kan orang-orang yang udah tua lah, mungkin kita nanti waktu kita berumur juga bakalan kayak gitu. Soalnya Ngerasain. apa ya, bahasanya itu faktor lingkungan tuh sangat berpengaruh gitu loh. Ketika anak lo bukan PNS, ketika anak lo kerjaannya freelance lah kalau kita bilang, yang nggak tahu di mana kantornya dan ya, yang ini kan kadang kan jadi bincangan orang tua, bincangan tetangga gitu kan, yang membuat orang tua risih gitu kan. Nah, orang-orang tua yang mereka tuh pengennya anaknya tuh sukses pasti kayak overthinking dengan hal seperti itu gitu kan. Nah, kita sebagai anak tuh kita ingatkan, kita omongkan baik-baik. Itu sebenarnya bukan apa-apa, kadang cuma omongan orang, omongan tetangga gitu kan. Kita kasih tahu nih misi kita dalam hidup tuh ini, kenapa kita masuk ini, kita pengen ke sini gitu kan.
Karena kadang gini, pengalaman gue ketika gue pengen sesuatu dan itu nggak ditolak sama orang tua gitu kan, gue ngasih masukan apa ya, gue musyawarah sama orang tua gue, terus gue bilangin sama orang tua apa ya, ceritain lah kenapa gue mau usaha ini gitu. Orang tua gue tuh ngasih kenapa mereka nolak gitu, ngasih masukan gitu kan, kenapa mereka nolak. Terus kayak ya musyawarah dan akhirnya pun orang tua tuh terbuka pikirannya gitu kan, oh ternyata zaman sekarang tuh udah bisa gini ya, iya mah gitu, iya pak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, mama semangatin, tapi ingat apa namanya, jangan sampai membebani diri sendiri. Pasti orang tuh kayak gitu, karena dia nggak mau anaknya susah gitu kan. Dan ketika kita udah ngasih yang apa alasan-alasan dan itu masuk akal dan bisa kita jangkau gitu kan, pasti mereka bakalan support gitu. Gitu sih. Jangan sampai durhaka aja sih kalau menurut gua, walaupun lu pengen banget gitu. Intinya proof aja lah, proof it Iya. that you can gitu kan. Kalau apa yang lo omongin dan apa yang lo mau ya beneran bermanfaat gitu. Jangan cuma Iya. kayak mau doang tapi setengah-setengah gitu kan. Gampang aja deh kayak lo minta HP gitu kan, HP mewah gitu. Kayak sekarang apa iPhone 13 lah. Ya pasti orang tua lo nanya dong buat apa. Terus Iya, kalau cuma buat gaya-gaya doang, ya nggak mungkin Buat dong selfie, dikasih mah. buat selfie. What the hell ya kan kayak buat apa? Buat apa? bikin TikTok. tapi kayak Wajar dong orang tua yang larang kalau kayak gitu. tapi kayak kalau lu misal mah ini bikin iPhone nih buat ini buat foto produk gitu kan, lu mau jadi produk fotografer gitu atau food fotografer gitu kan, mau bukan usaha sendiri, mau kayak gini ya mungkin lu belum dikasih dulu ya kan, ya udah lu punya HP lu yang ada dulu, lu usaha dulu gitu kan ya. Terus kayak misal atau mungkin kayak kerja, saya mau Pak aku mau kerja di sini, aku mau kerja di sini, nanti ini kerjanya kayak gini yakinin kayak gimana. Lu kasih data-data misal ya kan, data-data tahun-tahun sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan yang paling dicari di 2022 gitu misal ya, kita convince orang tua kita lah bagaimana karir kita ke depannya kayak gitu. Yang penting jangan sampai durhaka kayak bener-bener ngelawan gitu, nggak mau di sini, aku mau sini Pak, aku mau sini Pak. Nggak, ya itu gimana ya, kalau orang tuanya pasrah ya mungkin lo iya gitu, tapi kalau orang tuanya ya kita kan nggak bisa samain semua orang tua ya kan. Iya, Semua- jadi nanti semua malah bisa beda. broken kan bahaya. Dan ya restu apalagi ibu lo gitu ya kan, Iya. ibu lo tuh 3 kali nilainya daripada bapak lo gitu, anggapannya gitu Kadang lah. emang kita sama orang tua tuh emang perlu musyawarah aja sih. Kadang itu yang kurang kita. Iya, betul. Ya, alhamdulillah Sama kalau sih. misal orang tua lo open minded terus terbuka sama teknologi gitu. Cuma kalau yang orang tuanya kolot atau yang susah, Nah, yang itu. tahu itu kan yang perlu jelasin lagi lebih lawat. Bukan yang kamu dibolehin, tapi Mereka tuh jelasin takut aja. ya. Jelasin aja, buktiin kalau lo emang bener-bener mau di situ gitu loh. Bukan cuma sekedar mau mereka- doang. Kadang mereka tuh cuma nggak tahu aja Belum tahu. Dan apa hasilnya. dan, Karena kan dan kayak apa pola ya? pikirannya tuh kayak Kayak lo mau sesuatu tapi setengah-setengah, jadi orang tua lo kan juga kayak ya buat apa Ragu. diain, ragu juga Iya. dong. Tapi kalau lo bertahun-tahun gitu. lo Iya. lu berusahain di situ, lu iyain, lu semangat itu, Pak, aku kayak gini, Pak, aku kayak gini, dan di hal yang sama pasti orang tua lu iyain. Biasanya sih kalau udah orang tua udah ngeliat kita semangat buat apa gitu kan, buat tujuan kita, itu pasti diiyain nggak sih kayak, Ya, iya sih mama udah ngeliat kamu semangat selama 3 tahun ini buat ngejar ini gitu kan. Ini mama bantu, nggak mungkin sih kayak kamu udah semangat 3 tahun ini, udahlah mama nggak mau bantu. Itu Yang kayak penting harus apapun yang dilakukan ya harus bertanggung jawab sama apapun resikonya gitu. ya itu jelas sih. Ya. Harus jangan jawab apa yang lu lakuin. ya yang penting kita Agak jangan. berat ya ini pembahasan kita, maksudnya serius sekali gitu, tidak ada Ya, tertawa-tertawanya apa-apa. Ini gitu. kita kayak bagi-bagi sharing hidup lah di segmen Namanya Ki- krisis. Iya, namanya di segmen Masa krisis krisis ini kan. nggak tahu? Ini season baru season krisis namanya. Iya. Pokoknya krisis apapun, krisis keuangan pun kita bahas. Jadi intinya gini. Krisis percintaan, Iya, percintaan nanti, pertemanan. Itu nanti ya, ada setelah ini episode- kita episode sebelum. percintaan ya, kita bahas tentang percintaan. Tapi percintaan tuh banyak banget nih segmen-segmen ini ke depan-depan. Nanti kalian tonton aja, ini kita semangat buat kontennya. Iya, Iya. betul. Jadi intinya ya kita jangan apa ya, paling penting itu jangan terlalu melihat kesuksesan orang lain. Membandingkan. Jangan Betul. membandingkan, jangan terlalu iri. Boleh banget iri, kita boleh ngeliat kayak mereka sukses, oke, jadiin bahan semangat gitu loh. Kayak mereka sukses udah kerja di sini, lu masih belum. Ya udah lu usaha dulu aja, lu belajar dulu. Mungkin ilmu lu belum kuat kayak ya mungkin Tuhan
bukan ngelarang ya, kayak jangan kerja dulu, lu cari ilmu dulu. Mungkin kayak gitu ya kan. Iya. Lo tahu lah. Nanti kalau lu tiba-tiba udah kerja dan ilmu lu belum bener-bener matang, malah itu lebih parah loh ya kan. Itu lu kan dunia profesionalitas loh. Ya kan, lu gak bisa asal masuk itu atau lu parah. gak bisa asal terjun gitu kan. Ini dunia profesionalitas yang lu bener-bener harus matang. Ya nggak harus bener-bener matang sih, kayak ilmu lu tuh harus banyak, Udah ada, lumayan ya. banyak gitu, bener udah ada gitu, bukan cuma sekedar kuliah. Karena kita di kuliah itu diajarin secara teoritis, bukan secara praktisi kebanyakan kan. Praktis. Bukan Iya. kita Ya, diajarin betul. gitu teori seperti ini, tapi kita nggak dikasih tahu nanti kerjanya seperti apa di masa depan. Gitu Iya kan. benar banget. Nah, kayak gitu. Jadi jangan melihat orang lain, boleh melihat orang lain, tapi jangan terlalu dipikirin, jangan jadi overthinking dan sebagainya. Orang tuh punya Yes. titik suksesnya masing-masing, umur suksesnya masing-masing gitu kan. Ada yang nikah di umur 18 tahun gitu kan, punya pasangan setia sampai sekarang. Aduh. Ya kan? Ada yang mungkin cuma pacaran doang terus ditinggal Aduh. Ditinggal nikah. ditinggal nikah atau malah ditinggalin karena lu cuma S1, lu cuma anak ini pengangguran, gua aja sih gua. Ya gitu lah, bisa aja ya kan. Atau mungkin ya banyak lah masalah-masalah lainnya, ada yang udah kaya, ada yang pas udah 25 tahun udah punya duit 1 M gitu kan, udah punya mobil Ferrari, udah punya rumah di mana-mana ya kan. Tapi Ada lihat yang juga, 25 masih di rumah aja. ada yang masih di rumah aja ya, itu kan privilege orang masing-masing ya kan, privilege dari Takdir hidup takdir masing-masing. hidup masing-masing. So ya kita cintai diri kita aja lah, kita cintai apa yang kita capai kan, kita karena kita terlalu fokus sama kekurangan kita gitu, bukan Iya. bukan melihat kelebihan kita. Kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita itu kadang kita malah sering melupakan gitu. Padahal ya oke lah lu punya kekurangan gitu, kekurangan lu tapi bukan jadi hambatan, kekurangan tuh jadi kayak pengingat lu punya kekurangan ini, jangan berlebihan gitu. Tapi kelebihan lu ini yang bakal jadi menentukan masa depan lu, dan lu harus fokus mengenhance kelebihan lu tuh apa gitu. Enhance enggak tuh? Kalau kata-kata dari gue tuh gini, yang buruk dibaiki, yang udah baik diterusi kayak Ya gitu. diterusin Asik. gitu kan. Jadi ya so just love yourself, love what you do ya kan. Iya, Jangan iya. melihat orang lain, Dan- dan semoga selamat lulus di quarter life crisis ini dari kalian-kalian Amin. yang masih baru lulus. Biasanya di baru lulus kuliah ya, lulus kuliah, Iya. lulus Lulus. SMA lah, ya kan? SMA, Lulus SMA lah, kuliah. dekat-dekat lulus SMA sampai umur 25 biasanya kiasi. Iya. Walaupun kadang sampai 30 juga masih ada kiasi ya kan. Iya. Gejala-gejalanya ya, semoga saran-saran dari kita atau pengalaman dari kita bisa bermanfaat bagi kalian semua. Iya. Dan jangan lupa manfaat bagi semua. untuk episode minggu depan kita bakal bahas tentang percintaan, anjay. Iya, Asik. iya. Karena sepertinya orang-orang di sini sudah berpengalaman dengan percintaan ya. Aduh. Walaupun belum mencapai tingkat pernikahan ya kan, tingkat yang lebih serius, tapi ya I think Apa itu cinta? kita Jadi bisa konselor lah ya. kita bisa menanyakan lah ke diri kita sendiri apa sih itu cinta gitu. Jadi tunggu lagi ya buat episode Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. So bye bye and thank you. Bye. Bye. The A Podcast.